Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 10 Teknik Mekatronika. Semoga semua dalam kondisi sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran TPMM di pagi hari ini. Sengaja saya buatkan video agar bisa lebih mudah dipahami materi kita, yaitu kita akan mulai membahas tentang microcontroller. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa semoga kita semua diberikan kemudahan dalam belajar, kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dari virus corona. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak ya, hindari kerumunan. Baik, untuk materi berikutnya di semester 2 ini nanti kita akan lebih banyak membahas tentang microcontroller. Nanti jenisnya apa saja yang mau kita gunakan untuk praktek, kita pikirkan selanjutnya soalnya harapan kami kemarin Anda semester 2 sudah masuk, tapi ternyata masih harus PJJ. Mungkin Anda juga perlu sedikit nabung ya, agar nanti mungkin bisa praktek mandiri di rumah. Tidak perlu khawatir, harganya tidak terlalu mahal, tidak membutuhkan PC atau komputer. Setidaknya nanti kita coba untuk praktek menggunakan HP ya. Jadi Anda bisa memprogram microcontrol pakai HP. Harapan kami seperti itu. Nah, apa itu microcontroller? Nah, microcontroller ini adalah suatu alat ya, suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan atau input dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus secara khusus. Kita kembali. Nah, jadi IC ini, jadi microcontrol nanti berupa IC, komponen elektronika IC seperti ini. Bentuknya tidak harus seperti ini ya. Ini termasuk yang cukup besar. Ada yang lebih kecil lagi dan bahkan ukurannya seukuran kuku kita juga ada. Seukuran kuku ibu jari kita ada. Ya, ini termasuknya lumayan besar. Nanti ada yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi. Ya. Nah, bentuknya seperti ini, kita sengaja buat pakai yang besar karena untuk mudah dipelajari. Cara prinsip nanti sama, bentuknya IC ya, seperti ini. Nanti ini IC-nya, kaki-kakinya ini bisa disetting sebagai input, bisa disetting sebagai output, tergantung keinginan kita. Mau difungsikan sebagai apa kaki-kakinya. Ada kaki yang sudah fix, pasti itu sebagai misalnya sumber tegangan, VCC, ground gitu. Ada juga kaki yang fleksibel, bisa kita manfaatkan sesuai kebutuhan kita. Nah, jenis microcontrol cukup banyak, ada seri MC51, AT89S51, AT8S52, dan ini udah cukup lama ya, cukup jadul. Nanti kita akan menggunakan yang seri ini, Atmega. Kita gunakan seri Atmega. Atmega pun jenisnya juga nanti banyak sekali. Ya, Atmega serinya banyak sekali. Harganya relatif terjangkau. Ada yang harganya hanya kisaran 10.000, ada yang harganya kisaran 20.000, 30.000. Ya. Saya kira untuk belajar kita nanti bisa gunakan yang harga mungkin di bawah 10.000 juga ada, ya, yang harganya sekitar 9.000 di online juga ada. Tidak perlu khawatir, harganya tidak terlalu mahal. Mungkin nanti kita bisa coba ya, yang sederhana-sederhana. Kemudian ada seri PIC, ini juga cukup populer di Indonesia. Ada juga nanti seri ARM, seri STM32 dan sejenisnya cukup banyak. Sebenarnya nggak hanya seri ini, tapi untuk yang populer di Indonesia saat ini ada Atmega. Ya, ada Atmega. Kita kenalan yang ini dulu. Nanti kalau sudah bisa yang Atmega mau pakai seri lain juga saya kira tidak ada masalah. Nah, ini Atmega 16. Seri Atmega itu nanti pakai nomor seperti ini, Atmega 16, Atmega 32, Atmega 8 lah. Nanti rata-rata pakai kelipatan 2. Mulai dari Atmega 8, banyak sekali sebenarnya. Kita bisa lihat daftar di sini. Nah, di Atmega 8 ini jenisnya banyak banget. Ya. Nih ada
ATX Mega, AT Tini, Atmega 128, 2561, 2560, 1281, kemudian Atmega 168, Mega 8848, 8535, 8515, 816, 161, 32, dan banyak lagi. Ya. Secara prinsip, Atmega 16 ini maksudnya 16 ini adalah kapasitas memori. Jadi dia hanya memiliki memori sekitar 16 kilobyte. Kilobyte ya, kilobyte, bukan mega. Kecil sekali. Kilobyte. Itu kalau jadiin lagu cuman kecil, nggak muat untuk satu lagu. Bahkan untuk satu foto udah nggak muat juga. Kilobyte ya. Jadi memorinya 16 kilobyte. Tapi untuk ngisi 16 kilobyte saya yakin Anda juga belum tentu sanggup karena 16 kilobyte kalau ditulis itu bisa ribuan baris ya, ribuan baris program. Nah, Atmega 16 secara fisik seperti ini, dia memiliki 4 buah pin, yaitu pin A. PA ini dari singkatan pin A ya. Pin A terdiri dari 8 buah kaki, PA 0 sampai PA 7. Jadi ada 8 bit. Bit segala macam byte nanti kita bahas berikutnya. Intinya kita kenalan dulu sama Atmega hari ini. Atmega 16 ada pin A, ada pin B, ada pin C, ada juga pin D ya. Jadi kaki-kaki yang PA, PB, PD, PC ini bisa kita atur sesuai keinginan kita. Dia mau jadiin output semua boleh, kita mau jadiin semua input juga bisa, dan fungsi-fungsi lain, misalnya ada fungsi ADC, fungsi TDO, SDA, SCL, nanti kita bahas detail sesuai dengan job sheet-nya ya, bertahap. Yang penting kita tahu, oh pin Atmega 16 itu sebuah IC, memiliki 4 buah set pin, ya ada satu set itu ada PA itu ada 8 kali 4, berarti ada 32 kaki yang bisa kita manfaatkan untuk kita program ya. Misalnya mau digunakan untuk mengendalikan lampu, berarti bisa 32 lampu kita kendalikan oleh sebuah Atmega. Mau nyalanya bergantian, mau nyalanya urut, itu nanti kita bisa program dari sini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Selanjutnya, project-project apa sih yang bisa kita buat dengan Atmega? Nah, kendali otomasi. Maksudnya misalnya kita mau buat lampu otomatis yang kalau jam 5 sore nyala, jam 5 pagi atau jam 6 pagi mati, bisa. Kita mau buat kendali untuk otomasi makan ikan ya, untuk ngasih makan ikan, bisa nanti sehari 3 kali atau 2 kali ngasih makan gitu, otomatis buka keran, bisa. Otomatisasi bidang lain misalnya untuk alat-alat masak, untuk alat-alat yang berbasis sensor, itu juga bisa. Misalnya kandang ayam harus diatur suhunya, ya, kelembaban. Misalnya nanti ada blowernya, ada pemanas berupa lampu atau yang lain, gitu juga bisa. Penetas telur, alat penetas telur otomatis juga bisa. Lampu lalu lintas bisa, jam digital aneka jenis juga bisa, robot aneka jenis juga bisa ya. Kendali otomotif misalnya sensor-sensor kan, karena kan otomotif pakai sensor-sensor itu juga bisa. Lift dan banyak banget ya, tergantung kreativitas kita, banyak produk yang bisa kita hasilkan dari Atmega ini. Harganya murah, tapi kalau udah jadi produk itu harganya bisa mahal. Contoh misalnya buat sistem lampu lalu lintas, nggak mungkin sistem lampu lalu lintas harganya cuma ratusan ribu, pasti puluhan bisa ratusan juta ya, lampu lalu lintas misalnya di traffic light itu. Kendalinya hanya Atmega, harganya hanya murah. Atmega 16 paling harganya sekitar di bawah 20.000 ya, tapi tentu butuh alat lain juga. Kemudian penggunaan mikrokontroler Atmega 16 nanti membutuhkan sistem minimum untuk download-nya, untuk pemrogramannya pakai bahasa C. Kemudian software-nya nanti macam-macam ya. Software untuk download-nya ada
ini tadi, Kazama AVR Programmer. Kalau saya softwarenya pakai untuk download pakai ini, untuk program pakainya CodeVision AVR, untuk simulasi saya pakainya Proteus ya. Ini Proteus contohnya. Kita coba dulu. Seharusnya kalau kita masuk ya, kita bisa PJJ tatap muka. Harapan saya sih bisa praktek di sekolah. Banyak proyek yang bisa kita buat. Ya karena memang penyebarannya lagi tinggi banget, jadi kita PJJ lagi. Sebentar, ini softwarenya. Nah, ini software untuk simulasi ya. Kita misalnya mau pakai Atmega 16. Ini Atmega 16, kita ambil, double klik. Kemudian kita mau pakai LED. Red. Nah, ini misalnya kita mau pakai pin C gini, kasih ground. Tapi software yang saya untuk programnya masih error. Kalau online kayaknya dia error, nggak mau dibuka. Ini Atmega 16 ya. Nah, nanti programnya diisi program, LED-nya nyala, mati gitu bisa. Kalau ini disimulasi belum jalan karena belum ada programnya. Ini harus diisi program dulu. Nah, kan error log. Nanti kita siapkan. Untuk download ke IC benerannya kita pakai ini sama AVR Programmer atau juga pakai yang lain. Banyak nanti software untuk simulasi, software download ya. Kemudian sistem minimum nanti kita jelaskan. Dia harus pakai kristal. Sebenarnya nggak harus pakai kristal juga sih kalau kita mau pakai sistem clock internal. Ini kita bahas lain kali. Ya, ini sebenarnya sudah sistem minimum yang beda. Ini USB ASP downloader, jenisnya juga banyak, harganya juga sekarang murah, paling 20.000. Kita ini manfaatnya untuk ngisi atau download program ke dalam IC Atmega ya. Ini. Nah, bahasa C itu sendiri sebenarnya apa? Bahasa C adalah salah satu bahasa pemrograman low level programming sehingga hasil kompilasi kecil dibandingkan bahasa high level programming. Bahasa C adalah satu singkatan yaitu C yang berarti case sensitive. Artinya dalam pemrograman bahasa C ini antara huruf besar huruf kecil adalah berbeda. A besar dengan A kecil itu berbeda. Ya. Maka membuat program dengan bahasa ini harus berhati-hati menuliskan perintah, konstanta, dan sebagainya. Bahkan titik koma juga pengaruh. Anda harusnya nulis titik, jadi koma itu juga programnya bisa error. Misalnya lagi penulisan nama juga harus konstan ya, sama terus. Salah satu beda nama dikit aja itu udah nggak bisa ya. Itu bahasa C, case sensitive. Ini software CodeVision AVR-nya. Kalau tadi kan software ini untuk isi program ya. Ini untuk menuliskan programnya seperti di kemarin ya. Software untuk Visual Basic tapi berbeda. Ya. Nanti nulis bahasanya juga sedikit berbeda, ada sedikit persamaan. Ini software download AVR Dude. Ini juga bisa kita gunakan. Nah, ini kalau di sekolah kita pakai ini. Kayak rumit ya, tapi sebenarnya enggak sih. Nanti kita per blok kita pahami, ya. Tapi nanti kita siapkan yang lebih kecil lagi juga bisa. Saya kira itu untuk pengenalan Atmega. Yang penting kita paham dulu bahwa Atmega itu sebuah IC yang bisa kita program sesuai dengan kehendak kita. Banyak proyek yang nanti seru, menyenangkan, menarik untuk kita coba. Semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa bertemu di sekolah untuk praktek menggunakan Atmega ini. Saya pribadi sudah menggunakan mungkin ratusan Atmega untuk dimanfaatkan sebagai
produk yang bernilai ekonomis ya. Semoga kalian semangat untuk belajar. Insya Allah membawa manfaat luar biasa ya, mempelajari Atmega ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di WhatsApp nanti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.